Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, komunitas Santri Official yang berpusat di Cerme, Kulon Progo. Saat ini banyak orang sakit lambung, sakit mah, anxiety, ketakutan. Nah, penyebab asam lambung secara global beberapa hal bisa kita sebut adalah salah satunya adalah pikiran yang stres ataupun hati kita yang gundah gelisah tak menentu. Itu bisa memicu hormon kita, memicu hormon mengguncang sistem hormon kita, dan yang sering tergoncang adalah di kelenjar getah lambung. Asam lambung kita bisa naik kalau kita stres. Maka penyebab asam lambung yang pertama banyak diderita oleh teman-teman kita, oleh sedulur-sedulur kita adalah yang kita sebut adalah stres ataupun penggalian gundah gelisah, gundah gulana, penggalian stres. Nah, penyebab stres itu banyak hal, karena kita masing-masing sedang berjalan, kita menapaki perjalanan hidup ini pasti banyak problem kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu ketika kita salah mensikapi, kita bisa terjadi keguncangan sistem tubuh, terutama sistem hormonal. Kalau kita stres, hormon kita pasti gonjang-ganjing, dan ketika tidak kemudian terjadi sebuah keseimbangan kembali, maka tubuh kita pun akan sakit. Maka penyebab sakit stres, maka penyebab asam lambung atau pemicu asam lambung secara fisik kita kebanyakan atau kita temui adalah makanan yang terlalu asam, mengguncang keseimbangan asam basa tubuh kita. Nah, terutama boleh dicatat, boleh silakan ini masing-masing orang kadang makan A sudah terpicu asam lambungnya, kadang seorang lain belum. Contoh ya, terlalu over, terlalu berlebihan makan pedas. Satu. Yang kedua, kita makan yang sulit dicerna. Contohnya kita makan ketan dan turunannya. Itu kenapa? Ya sulit dicerna aja. Ketika sulit dicerna, numpuk di perut, terlalu berat. Karena berat dicerna, maka butuh asam lambung yang lebih, maka dikeluarkanlah dari kelenjar lambung itu kemudian lebih. Karepe ngenopo karepe? Ya karepe untuk membantu itu makanan yang pekat itu. Ya, contohnya adalah makanan pekat yang sangat pekat, contohnya dari ketan. Nah, bagi dulur-dulur yang hobi makan lemper, nah ini musimnya musim lemper. Kalau sedang menderita sakit lambung, silahkan itu dihindari dulu. Bukan mantang loh ini, bukan mantang. Itu makanan enak itu ketika nggak punya sakit lambung. Silahkan dikasihkan orang lain dulu. Lempernya dikasihkan orang lain, puterane atau tetangga atau keluarga yang lain yang tidak punya masalah asam lambung. Kemudian kurangi dulu makanan yang berat juga dicerna adalah daging. Jadi daging, ketan, sak turunane silakan hindari dulu. Kemudian yang pedas dan yang kecut sekali, buah yang kecut sekali dan yang bergetah, perih di perut, nah, itu memicu asam lambung. Nah, kemudian silakan dihindari juga yang makanan-makanan yang instan, yang ada pengawet, penyedap rasa buatan, mengandung MSG, juga pengawet lah, silakan dihindari dulu. Carilah bahan-bahan yang sifatnya alami, contohnya uwi, suwek, gembili. Nah, kita kembali ke masa lalu, itu makanan-makanan tradisional yang sangat sehat. Banyak orang dulu itu sangat sehat-sehat, itu orang tua kita dulu. Nah, kecut, pedas, kemudian ketan, dan tolong juga ini kalau yang sudah menderita sakit lambung, hindari dulu roti-rotinan. Ya, roti-rotinan. Roti hindari dulu karena kebanyakan perpaduan
roti, kebanyakan loh, ini bukan semua, kebanyakan itu perpaduannya kurang seimbang antara pati, kemudian pati dengan protein, dengan telur, kemudian ditambah lagi apa, sehingga pekat sekali. Itu kemudian kalau di perut ya nanti cenderung memacu, cenderung memicu. Nah, tapi masing-masing orang beda-beda ya. Orang beda-beda derajatnya sakitnya. Jadi kalau sudah sakit, punya masalah tahun lalu, silahkan dicoba hindari dulu itu makanan. Kembali makanan yang alami, bahkan bisa juga Anda bisa makan yang lebih alami, dia sudah difermentasi, sudah dibantu proses pemecahan itu molekul. Contohnya boleh makan gatot, growol, itu malah sangat bagus. Itu pengalaman kita praktisi mendampingi banyak orang sakit, justru makanan-makanan yang murah meriah, makanan tradisional itu banyak yang sehat, kecuali yang sudah diawetkan ya. Itu Bapak Ibu, makanan yang lain, goreng-gorengan yang digoreng, apalagi minyaknya dipakai berulang kali. Enak sih, enak, gurih. Kalau sudah lama nggak makan, wah itu nyandu itu. Kok nyandu ya? Ngangen nih. Gorengan itu minyak gorengnya yang dipakai berulang kali itu ibaratnya koyok kayak apa namanya, korosif ya. Ya radikal bebas kalau orang-orang kesehatan menyebut banyak mengandung. Nggak mau. Nah, ini malah ada anak yang mau ngasih pisang. Itu dulu. Aduh. Itu dulu, di sana dulu nih barek dipakai untuk Kita oke ya. Nanti ketinggian nih. Kandungan anak, nggak apa-apa. Jadi Bapak yang ada di Bapak Ibu, silahkan. Tadi sampai mana tadi? Gorengan ya, sampai gorengan. Gorengan silahkan dihindari dulu supaya perut, supaya lambung Bapak Ibu, supaya yang sakit supaya ringan, supaya lebih ringan dalam mencerna. Karena minyak goreng itu molekulnya lebih besar dibanding dengan minyak zaitun. Silahkan goreng kalau pakai minyak zaitun, itu molekulnya lebih lembut, lebih halus minyak zaitun. Nah, kelebihannya itu minyak zaitun di situ. Kalau kemudian minyak goreng yang dipakai berulang kali itu, nah itu cenderung mengiritasi lambung, nanti perih dan akhirnya memicu asam lambung naik. Silahkan kalau yang mau sehat, mau berubah dari ngerem yang dimakan. Jadi pola makan yang sehat, seimbang, sehat, tidak ada bahan pengawet, penyedap rasa dan makanan yang terkontaminasi, tapi seimbang, perpaduannya juga seimbang. Jangan makan daging sama telur, sama daging sama telur sama pati, kemudian susu digabung jadi satu, ya kelengket nanti. Terjadilah di situ, kemudian bicara juga sulit itu. Makan nasi 4 sehat, kalau 4 sehat 5 sempurna kita ganti, coba silahkan diganti. Makan sehat seimbang. Kalau makan sayur, makan nasi harus ada sayurnya. Kalau makan telur, digabung dengan sayur. Jangan makan telur, makan daging, makan susu, makan nasi, sudah nanti menggumpal lengket. Di pencernaan nanti dedel. Nah, silakan sayur sama nasi, sayur sama telur. Kalau makan daging, kalau sudah sembuh misalnya makan daging, jangan lupa sayurnya. Apalagi sudah usia-usia di atas 40 ke atas, 50 ke atas, silakan perbanyak sayurnya. Nah, kalau Anda sakit lambung, mulai dijaga, direvolusi, diubah pola makannya. Di samping adalah pola pikir, pola rasa, ngolah rasa, sumeleh, bismillah. Segala sesuatu adalah bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian role modelnya sehatnya seperti apa? Seperti siapa? Ya, contoh terbagus sehat sampai usia 63 tahun, jarang sakit, hampir-hampir nggak pernah sakit, dokternya nganggur adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau makan, bagaimana memanage adalah memanage rasa, memanage makanan, pola makan, pola pikir, pola hidupnya bagaimana, itu bisa menjadi role model. Nah, sekarang saat ini kita belajar bersama di Santri Official yang berpusat di Cerme, Panjatan, Kulon Progo. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ada dimanapun berada, bagaimana jalan keluar ataupun mencari atau mengusahakan supaya asam lambung Bapak Ibu menjadi secara bertahap pelan-pelan bisa menjadi sembuh kembali. Maka seperti tadi yang kita sebut adalah yang pertama, konsumsi makan sehat seimbang, makanan sehat seimbang. Monggo. Iya. Ini sambil. Hah? Ada di sini. Oh, tadi itu. Kemalaman aku. Ya. Kemalaman. Oh, bentar ya, Pak. Bentar ya. Iya. Nah, mau ngerampung ke. Yang pertama adalah makan sehat seimbang. Padukan antara sayur dan nasi, telur. Kalau makan telur, protein harus dengan sayur. Makan nasi hendaklah dengan sayur. Jangan memadukan antara telur sama kemudian telur, nasi, daging, susu jadikan satu. Itu nggak sehat. Maka hindari makanan yang perpaduannya nggak sehat. Ini untuk sedulur-sedulur yang mau melakukan terapi yang sudah terlanjur punya masalah asam lambung. Bagi Anda yang tidak punya masalah asam lambung, tidak terlalu signifikan makan campur aduk ya, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau sudah yang sudah punya masalah asam lambung, silakan ditata dengan disiplin tinggi supaya makan sehat seimbang. Ingat, seimbang. Kalau cara simpelnya lebih bagus ambil banyak makanan yang sifatnya basah, sayur contohnya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, istirahat cukup, jangan begadang malam. Jam 9 maksimal. Karena mulai jam 8-9 itu kalau kita bisa tidur, maka hormon melatonin, hormon tidur, hormon endorfin itu keluar kalau kita tidur jam itu. Kalau lebih dari jam 11 malam ke atas, maka nanti sulit untuk tidur. Kenapa? Itu sudah relatif nggak keluar. Jadi silakan habis sholat Isya kemudian tidur. Kalau sulit tidur, kalau sudah terlanjur sakit lambung itu sulit tidur, maka latihlah sejak dini dan katakan pada diri Anda sendiri ketika tidur, nggak usah mentarget tidur. Saya mau tidur, masih kesulitan, saya mau pura-pura tidur, boleh dengan doa, berdoa kemudian saya mau pura-pura tidur, nanti tidur. Jadi bawah sadar itu nggak bisa menerima pura-pura, yang terjadi tidur nanti. Nah, yang kedua, istirahat cukup. Kalau nanti bangun jam 1, jam 2 nggak apa-apa. Yang penting jam 8-9 silahkan tidur. Nanti bangun jam 2, jam 3 silahkan sampai pagi nggak bangun, nggak tidur nggak bangun ya. Nggak tidur nggak apa-apa. Tapi jam itu adalah waktu untuk reparasi tubuh. Nah, yang ketiga, Pak. Olahraga. Nah, dibatal ya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah gerak ringan, olahraga ringan. Nah, gerakan ringan itu gerakan olahraga orang sakit itu cukup kalau belum sehat ya, gerakan ringan, berdiri, kemudian ayunkan tangan, itu gerakan seperti takbiratul ihram itu bisa nanti kita kasih
gerakan apa ya, gerakan gini. Nah, tapi sambil berdiri ya. Nah, berulang kali itu sudah bisa memacu kualitas tubuh. Jadi namanya gerakan Swaiso. Nanti kita kasih sendiri gerakan Swaiso untuk terapi ya. Gerakan Swaiso namanya. Itu gerakan ringan tapi sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Materi selanjutnya nanti jangan lewatkan ya. Yang ke pola makan tadi, di samping pola makan sehat, kemudian jam makan, jangan terlalu telat makan. Ya kalau sudah sakit lambung, yang sudah anxiety, sudah silakan kemana-mana, bawa 2 jam sekali silakan dimasuki, karena 2 jam habis di perut. Masuki yang ringan-ringan, makanan-makanan ringan, contohnya makan pating garut, pating ganyong, sekali dikasih ramuan yang dia menyamankan lambung. 2 jam, 3 jam supaya perutnya bisa ada yang digiling, nggak kosong. Kalau kosong nanti mancing asam lambung. Tapi jangan penuh-penuh makannya, jangan penuh-penuh, tapi jangan kelaparan. Sedikit-sedikit. Berhenti makan sebelum kenyang, tapi jangan sampai kelaparan. Berhenti makan sebelum kenyang, makan sebelum kelaparan. Kemudian pola pikir dan pola rasa silakan nanti yang ke solusi yang selanjutnya adalah pola pikir dan pola rasa silakan dibongkar. Nah, pembongkaran itu yang kunci pertama adalah silakan melakukan contoh percontohan, mengambil percontohan profil orang yang sehat. Dan kalau Anda orang Islam silahkan bersolawat pada Nabi, minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Fokus, kemudian baca itu, dan nanti akan menjadi role model Anda di dalam merawat kesehatan Anda. Adalah role model, maka yang pertama kali adalah bersolawat kepada Nabi, maka Anda akan didoakan Nabi, akan kembali ke Anda. Sekali baca solawat, maka akan kembali pada Anda 10 kali. Oh, luar biasa kan? Jadi bersolawat itu sesungguhnya butuhnya kita, butuhnya Anda, butuh dia semua, bukan butuhnya Nabi. Jadi jangan sampai terbalik pola pikir kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, segala sesuatu harus dimulai itu, dan kemudian lakukan solawat. Bongkar rasa pikiran Anda, jangan merasa bahwa Anda atau kita sendiri di dalam menghadapi kehidupan ini sudah benar segalanya. Karena nanti ketika kita merasa benar, di dalam keluarga kita pun akan kuda-kuda. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Maka kita menjadi kuda-kuda, mengendalikan semuanya. Yang terjadi hormonnya juga akan terpacu, asam lambung naik, tensi tinggi naik, tensinya naik, jadi semua akan menjadi kacau balau. Yang pertama adalah sholawat, kemudian sumeleh, bismillah. Nah, wong Jawa tadi semeleh. Dan itu dari katanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ kemudian lanjutkan dengan bacaan-bacaan Falaq, Ikhlas, Anas, ayat kursi. Silakan nanti itu diresapi bersama-sama maknanya. Anda punya ustadz, punya kiai, silakan bertanya bagaimana memahami itu doa-doa dan dari Al-Quran itu. Mungkin demikian Bapak Ibu semua. Nanti berlanjut ke terapi selanjutnya, trik-trik apa tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.